ketika Eko ini sedang menunggui air yang sedang direbus, Eko ini agak kaget karena di sebelah sepatunya Eko ini melihat ada gumpalan darah. Nah, ketika Eko sedang memikirkan hal-hal itu seperti rangkaian-rangkaian puzzle yang ingin dia rangkai, tiba-tiba Eko ini mencium ada aroma yang sangat wangi. Mereka buka pintu tenda ini dengan perlahan, dibuka. Mereka ini berdua ngintip. Mereka berdua ini melihat ada sosok wanita yang sedang duduk di tanah menggunakan jubah putih kumal dan belakangnya ini bolong gitu loh. Wow, agak lebar ini. Oke. Halo rencang-rencang, tak ngopi dulu, ritual biar lancar ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, bisa tak mulai? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah, kami kembali berkesempatan untuk menceritakan satu kisah pendakian, di mana kisah ini dialami oleh satu rencang kita bernama Eko, di mana pada tahun 2018 Eko ini sempat mendaki ke Gunung Salak via Cimelati. Nah, Eko ini domisilinya ada di Depok. Jadi pada waktu itu Eko mendaki dengan satu orang temannya bernama Aris. Nah, sedikit untuk informasi, Eko ini sudah berkali-kali ke Gunung Salak via Cimelati sebelum melakukan pendakian di tahun 2018. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap tahun Eko ini selalu mendaki ke Gunung Salak via Cimelati. Ini bareng Aris dan teman-teman lain. Dan mereka ini tidak pernah mengalami satu kondisi di mana mereka mengalami kejadian mistis ataupun kejadian aneh dan ganjil lain. Tapi berbeda dengan tahun 2018 ketika Eko dan Aris ini cuma berdua mendaki ke sana. Sampai-sampai setelah mereka turun ini dari Gunung Salak, di sana mereka ini mengalami kejadian-kejadian yang bisa dikatakan cukup menyeramkan. Sampai mereka turun ini akhirnya agak trauma, khususnya si Eko ini. Jadi sempat hampir 2 tahun gitulah Eko ini berhenti dalam dunia pendakian. Dan alhamdulillahnya pada tahun 2022 kemarin itu berarti habis musimnya COVID-19 itu, Eko sudah kembali naik gunung alhamdulillah dan sudah lewat lagi ke jalur Cimelati Gunung Salak. Jadi kira-kira apa yang sudah dialami Eko dan Aris ini ketika mendaki ke sana kok bisa sampai bisa dikatakan traumatik gitu sampai beberapa tahun. Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah mereka berdua ini alami, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita ataupun konten-konten terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencana-rencana semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headset masing-masing karena segmen pengalaman pendakianmu segera dimulai. Ngopi lagi dulu. Hajar. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luput ing lara. Oke, sebelum tak mulai cerita dari Eko dan Aris ketika mendaki ke Gunung Salak di tahun 2018 via Cimelati, sedikit kami akan menjawab pertanyaan yang terlontar ini di kolom komentar beberapa waktu yang lalu, udah cukup lama ini, mengenai Gunung Salak ini. Jadi ada beberapa rencang kita yang bertanya sempat ketika aku bercerita tentang Gunung Salak. Ini video yang udah lama sekali. Ini sebenarnya Gunung Salak ini hubungannya apa dengan buah salak? Gini loh rencang-rencang.
Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali ini. Jadi sekedar untuk informasi bersama sajalah biar kita lebih punya wawasan mengenai Gunung Salak ini. Jadi Gunung Salak ini kenapa dinamakan Gunung Salak? Salak ini diambil dari bahasa Sanskerta, di mana Salak ini adalah Salaka Nagara. Jadi yang berarti adalah perak. Jadi bisa dikatakan pula kalau Gunung Salak ini adalah Gunung Perak gitu. Karena memang pada masa lampau sudah beratus tahun bahkan ribuan tahun yang lalu, ini di tanah Pasundan di Sunda ini memang ada satu kerajaan, di mana kerajaan ini bernama Kerajaan Salaka Nagara. Nah, kerajaan ini juga terkenal dengan Kerajaan Perak. Jadi diambillah nama tersebut untuk menamai dari Gunung Salak ini. Dan konon katanya di Gunung Salak juga dahulu kala konon ini ya, Prabu Siliwangi ini mokso, jadi moksa. Wallahu alam, terlepas dari semua itu, intinya saya menjawab pertanyaan dari beberapa rencang ini yang bertanya, ini Gunung Salak ini ada hubungannya dengan buah salak? Tidak ada, rencang semua. Jadi salak ini diambil dari bahasa Sanskerta sekali lagi yang berarti perak, karena dulu memang ada Kerajaan Salaka Nagara di tanah Pasundan. Baik, langsung saja masuk dari cerita Mas Eko dan Aris ini. Jadi di tahun 2018 Eko dan Aris ini mendaki ke Gunung Salak via Cimelati. Jadi di tahun-tahun sebelumnya Eko dan Aris ini sudah sering kali naik ke Gunung Salak via Cimelati ini bersama dengan beberapa teman ataupun rekannya. Tapi kondisinya di tahun tersebut 2018 mereka cuma mendaki berdua. Karena apa? Awalnya ini banyak dari beberapa temannya ini ada kiranya 7 orang. Ini mau naik bareng-bareng dengan mereka berdua. Jadi totalnya ini ada 9. Nah, yang 7 ini menjelang hari H keberangkatan, jadi 1 minggu sebelum, itu memutuskan untuk tidak jadi ikut dengan beberapa alasan. Yang pada akhirnya si Eko sama Aris ini kan bingung. Mereka berdua berembuk gitu, ngobrol, ini gimana kok teman-teman ini jadinya tidak pada ikut. Nah, akhirnya setelah berembuk bersepakat karena memang udah punya keniatan gitu, ya sudahlah, akhirnya mereka ini akan berangkat cuma berdua gitu. Karena kondisinya sedikit untuk informasi, jadi si Eko ini punya kakek dan nenek yang tinggalnya itu tidak jauh ya dari Gunung Salak gitu, dari Cimelati. Jadi jaraknya dari rumah kakek neneknya si Eko ini jaraknya 30 menitan lah gitu, setengah jam. Nah, maka dari itu pula Eko ini sering ke sana, dan pasti Eko mengajak teman-teman ini mampir ke rumah dari neneknya ini sebelum mereka ini naik gunung. Nah, pada waktu itu Eko ini bilang kan sama Aris, udah Aris, kita berdua aja, nanti kita seperti biasa semalam kita nginep di rumah kakek nenekku dulu. Nah, akhirnya kan si Aris ini setuju gitu, karena memang betahi rumah dari kakek neneknya si Eko ini. Jadi sedikit untuk gambaran, rumahnya dari kakek neneknya Eko ini rumah-rumah zaman peninggalan Belanda gitu. Jadi rumah tua, di mana rumahnya ini tinggi. Jadi ketika masuk ke dalam ini hawanya ini apa ya, adem gitu loh. Jadi silir-silir, enak. Maka dari itu Aris juga senang ketika berada di rumah kakek neneknya si Eko ini. Nah, serta-merta di situ Aris ini setuju. Oke deh, kita naik berdua gitu, kata si Aris. Akhirnya disepakati mereka tetap akan berangkat gitu loh, berdua, dan harinya ini masih sama. Mereka akan berangkat di hari Kamis pada minggu depan. Nah, jadi pada waktu itu akhirnya mereka berdua ini kan mulai menyiapkan perlengkapan pendakian, lalu mereka menyiapkan logistik, mereka beli logistik dan lain sebagainya. Dan setelah semuanya dipersiapkan, mereka ini menunggu hari pendakian ini tiba. Nah, singkat cerita, hari pendakian tiba, mereka berdua ini berencana untuk berangkat dari Depok. Jadi mereka berdua ini kan anak Depok, walaupun sebenarnya Eko ini memang ada keturunan Jawa. Jadi bapak ibunya ini sebenarnya Jawa, kakek neneknya juga orang Jawa sebenarnya. Tapi karena suatu hal gitu, keluarganya ini awalnya pindah di sekitaran Cimelati, dan ketika menikah
bapak dari Eko ini menikah dengan ibunya Eko dan pindah ke Depok gitu, karena kerjanya di Depok gitu bapaknya. Nah, akhirnya pada sekitaran jam habis Isya itu 7:30, Eko ini dan Aris ngecek lagi peralatan pendakian yang akan dibawa, logistik yang akan dibawa. Setelah semuanya ini proper, siap, berangkatlah mereka dari Depok. Jadi mereka ini naik sepeda motor. Nah, perjalanan ini lancar-lancar saja. Sampai di tengah-tengah perjalanan, ini tiba-tiba hujan ini turun dengan sangat deras. Secara otomatis mereka ini langsung ngiup. Ngiup ini berarti berteduh gitu. Mereka berteduh di salah satu emperan toko. Hujannya ini sangat deras. Nah, pada waktu itu mereka bakar rokok gitu kan. Habis satu batang rokok, ternyata hujan ini reda. Nah, Eko ini langsung ajak si Aris ini. Aris langsung aja tancap, daripada kemalaman nanti, kasihan kakek nenek juga yang nungguin. Nah, di situ Aris ini tanya sama Eko, kok lah itu Pak Yono ini masih enggak di sana gitu loh. Karena kondisinya mereka terakhir ke sana setahun yang lalu kan. Si Aris ini diajak si Eko, oh Pak Yono masih di sana. Jadi Pak Yono ini adalah bisa dikatakan ART lah, asisten rumah tangga dari kakek neneknya si Eko ini. Jadi semenjak muda Pak Yono ini sudah ikut dari kakek neneknya si Eko ini. Jadi kakek neneknya masih muda, sudah punya ART dulu, itu di zaman dulu namanya Pak Yono. Sampai di usia senja ini Pak Yono memutuskan untuk tidak menikah dan mengabdi, bisa dikatakan seperti itulah, di keluarganya dari kakek neneknya Eko ini. Jadi Aris ini kondisinya kenal rencang semua. Jadi teman-teman dari Eko juga kenal, dan Pak Yono ini bisa dikatakan orang yang bisa lah gitu, orang yang ahli dalam bidang spiritual dan agak tahu mengenai hal-hal mistis dan gaib. Jadi seringkali Eko, Aris dan teman-teman lain ketika di sana ini kan diceritain gitu perihal hal-hal seperti itu gitu. Jadi mereka ini nambah-nambah ilmu juga. Makanya Aris ini betah karena diwejangi oleh orang tua. Sempet tanya dan Eko ini menjawab masih di sana. Nah, setelahnya mereka melanjutkan perjalanan. Nah, setelah hujan ini mereka melanjutkan perjalanan. Ini tidak ada kendala apapun, rencang semua. Jadi alhamdulillah mereka ini sampai di rumah neneknya dari Eko ini pada sekitaran jam 1:30 dini hari. Sampai di sana, ternyata ketika ketok-ketok pintu, yang bukain ini malah kakeknya dari si Eko ini. Nah, Eko ini agak kaget gitu kan, tanya sama kakeknya setelah sungkem ini, kayak, lah Pak Yono di mana kok nggak bukain pintu gitu? Oh, Pak Yono lagi pulang kampung. Oh alah, tiwasan ini si Aris ini nyari temanku ini, katanya kangen sama Pak Yono juga. Iya, masih pulang kampung, jawab kakeknya. Jadi kampung dari Pak Yono ini tidak begitu jauh juga dari rumah tempat beliau ini bekerja gitu loh, di rumah kakek neneknya dari si Eko ini. Nah, setelah sungkem dengan kakeknya, neneknya pun terbangun, mereka sungkem. Jadi mereka ini langsung bertanya, karena di sebelah rumah dari kakek neneknya si Eko ini, tadi mereka sempat lihat lampunya ini benar-benar terang, nampak ada beberapa kursi, ada layos ini, tarup itu kan, seperti tenda-tenda untuk pengantin itu, dan kondisinya agak ramai gitu, ada ambulan, ada mobil polisi juga gitu kan. Akhirnya di situ tanya kan si Eko sambil istirahat, dibikinin teh sama neneknya, ngobrol. Eko, Aris, kakek dan neneknya ini ngobrol di situ. Eko tanya, "Nek, itu ada apa? Kok sebelah gitu apa? Ramai gitu." "Iya, ada yang meninggal." "Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Kok ada polisinya juga mobilnya, ada ambulan gitu. Emang kenapa? Kecelakaan atau kenapa?" tanya si Eko. "Enggak, Le. Jadi tadi jam 8 malam itu yang meninggal ini namanya Bu Rohmi." "Lah kenapa Bu Rohmi itu?" "Bu Rohmi itu kondisinya bunuh diri." Kaget kan di situ si Eko sama Aris ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. "Bunuh diri kenapa, Nek?" tanya si Eko ini. "Ya enggak tahu alasannya apa, tapi ketika ditemukan tadi jam 8, posisinya ini sudah menggantung di kamarnya. Dan denyut nadinya ini seperti sobek-sobek itu. Jadi mungkin kemungkinan sebelum dia menggantungkan diri ini sudah nyopek-nyopek denyut nadinya, dan setelahnya dia langsung menggantungkan dirinya di dalam kamarnya. Dan yang lebih miris lagi ini kondisinya
dia ini sedang hamil tua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eko dan Aris ini benar-benar kaget. Nah terus suaminya ini di mana? Nah itulah kemungkinan ya karena ada permasalahan rumah tangga, karena suaminya juga jarang sekali pulang dengan kondisi yang dia masih hamil gitu. Nah nenek ini sama kakek kesana enggak tadi? Ya sudahlah, sudah kesana dari tadi setelah ditemukan ini. Terus kami ini berdua pulang istirahat. Besok kan baru mau dimakamkan itu. Sekitaran jam 9 mungkin. Nunggu keluarganya semua kumpul. Jadi Eko dan Aris ini kan saling tatap gitu kan. Agak ngeri juga mereka. Jadi bunuh dirinya ini bisa dikatakan ugal-ugalan, ini ekstrim gitu loh. Jadi disobek denyut nadinya terus dia menggantungkan diri. Jadi ketika ditemukan ini gantung. Sininya sobek berlumuran darah dan kondisinya ini hamil tua. Dan memang ada pisau yang masih digenggam, pisau kecil ini. Kemungkinan yang buat nyobek ini juga dan belum jatuh gitu pisaunya. Menurut penuturan dari neneknya si Eko ini. Jadi setelah mendengar info tersebut gitu kan mereka bergidik ngeri. Mereka melanjutkan ngetehnya sambil ngobrol dengan kakeknya dan neneknya ini kembali tidur gitu. Nah di situ kondisinya si Eko sama Aris ini juga ngerokok gitu depan kakeknya, enggak masalah gitu. Kakeknya ini seperti orang yang apa ya, demokratis lah, udah pada gede silakan ngerokok tapi nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau udah cari uang sendiri baru kalian ini boleh ngerokok gitu, semau kalian terserah gitu. Jadi kakeknya ini orang yang merdeka memang, karena kondisi dari kakeknya Eko ini bisa dikatakan seniman lah, karena beliau ini pelukis gitu loh. Jadi buka sanggar lukis juga di rumahnya. Jadi kan mungkin agak nyentrik mungkin orangnya. Jadi lanjut ke cerita. Setelahnya mereka ini berdua kan pamit dengan kakeknya untuk istirahat gitu di kamar belakang. Jadi di kamar belakang dari rumah kakek neneknya ini ada satu kamar, di mana kamar ini bersebelahan dengan kamarnya Pak Yono. Dan mereka ini Eko, teman-teman lain, bahkan Aris juga kalau ke situ pasti nginepnya di situ karena kamarnya ini luas gitu loh. Jadi bisa dihuni oleh beberapa orang dan mereka ini memang suka kalau ke situ ini bareng-bareng gitu loh. Jadi tidurnya ini kayak ikan asin gitu, dijejer. Jadi setelahnya ini mereka masuk ke kamar setelah mereka membersihkan diri gitu kan di toilet. Nah sebelum mereka ini tidur, si Eko ini sempat tanya sama si Aris. Jadi tepatnya ini ngajak ngobrol gitu. Aris, udah ngantuk belum? Udah gak ngantuk ini. Ngobrol yuk. Jadi sebat lagi gitu. Oh ya sudah. Jadi satu batang lagi mereka di depan kamar. Karena di depan kamar ada satu kolam ikan yang dimana ruangan ini ruangan terbuka, ruangan hijau. Jadi langsung ke langit gitu. Nah, si Eko ini ngajak ngobrol Aris. Jadi dia ini tepatnya bertanya gitu, Aris, kamu pernah dengar gak? Katanya kalau orang yang meninggal dalam keadaan hamil tua, ini arwahnya nanti gentayangan jadi sundel bolong. Aris ini cuma tersenyum tipis saja. Ya udah tahu aku juga masalah itu. Aris cuma jawab seperti itu gitu kan. Karena kondisinya dia memang enggak tahu. Yang aku tahu sih kalau orang udah meninggal ya meninggal aja lah. Udah mati ya mati. Enggak mungkin hidup lagi. Iya tapi ini beda. Eko itu seperti itu. Katanya ini kan arwah, bukan orangnya hidup lagi. Katanya gentayangan gitu jadi sundel bolong. Ah kamu kebanyakan nonton film. Aris itu seperti itu. Jadi mereka ini ngobrol mengenai satu wanita yang meninggal tadi, Bu Rohmi itu. Jadi konon katanya kalau udah meninggal jadi sundel bolong gitu kalau meninggalnya dalam kondisi hamil tua. Nah, mereka ini lanjut ngobrol sampai rokok satu batang ini habis dan setelahnya mereka ini pun masuk ke kamar gitu, mereka tidur istirahat. Nah, ketika mereka ini berdua tidur, Eko ini tiba-tiba bangun. Karena Eko ini seperti dipanggil oleh seseorang. Nah, ketika Eko membuka matanya, sayu-sayu gitu kan, karena dia udah tertidur barusan ini. Dia ini melihat ke arah jendela, di mana jendela ini agak besar dan panjang, jendela zaman kuno di kamar yang dia tempati itu. Jadi jendela-jendela zaman Belanda gitu kan, itu rumah peninggalan Belanda gitu, kakek neneknya. Eko ini seperti mendengar ada yang memanggil namanya gitu loh. Jadi dari arah jendela itu, ketika Eko ini melek gitu, dia melihat ke arah jendela gitu. Eko ini mendengar, masih mendengar gitu. Eko. Nah, Eko ini berusaha ngucek-ngucek matanya gitu. Ini bener nggak? Kok ada
seperti asap, kayak kabut tebel sekali gitu di balik jendela itu. Dan suaranya ini masih terus memanggil Eko. Eko ini seperti ini. Eko, Eko. Tidak berselang lama, ada sosok wanita. Ini yang seperti melayang. Ini ada di balik jendela. Nah, tangan dari sosok wanita ini ngetuk jendela gitu. Tok, 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 tok. Tangan satunya ini seperti melambai. Eko, Eko. Nah, kondisinya Eko ini benar-benar bengong. Dia ini langsung gemeteran. Karena kondisi wanita ini berlumuran darah. Dari mulut mata ini berlumuran darah dan matanya ini putih semua. Tidak ada hitamnya sama sekali. Rambutnya panjang acak-acakan. Jubahnya ini putih gitu loh. Jadi seperti ini. Tok, 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 tok. Eko, Eko terus. Nah, Eko ini gemetaran. Sampai pada akhirnya tiba-tiba Eko ini terbangun gitu loh. Karena Eko ini dibangunin oleh satu temannya yang namanya Aris tadi. Dibangunin, ternyata Eko ini mimpi. Ko, kamu kenapa Ko? Ko, bangun. Akhirnya Eko ini bangun. Dia langsung melihat ke arah jendela terus gitu loh. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Nah, Eko ini baru seperti tersadar. Dia bilang sama Aris, aku mimpi Res, aku mimpi. Kamu mimpi apa? Aku mimpi kayak ada kuntilanak. Nggak tahu kuntilanak apa, sundel bolong gitu loh. Di arah jendela sambil dia nunjuk-nunjuk. Nah, otomatis Aris ini kan melihat, alah, nggak ada apa-apa, kamu mimpi. Nah, makanya itu tadi itu kan obrolan kamu itu loh sama aku tadi. Kamu sih ngajak ngobrol kayak gitu, ini kebawa sampai mimpi. Udah nggak ada apa-apa, wudhu aja sana, wudhu. Nah, akhirnya nurut si Eko ini pun wudhu. Dan setelahnya balik kamar, si Aris ini pun bilang berdoa dulu makanya kalau mau tidur. Akhirnya mereka berdua ini melanjutkan tidur. Dan kondisinya pada waktu itu ini udah jam 3, udah dini hari. Tidurlah mereka. Nah, pada sekitaran jam 4:30 subuh hari, mereka berdua ini dibangunin oleh neneknya dari Eko. Diketuk kamarnya, mereka berdua bangun. Neneknya ini bilang, ayo pada bangun, subuhan dulu. Nanti setelahnya itu ada teh, udah di meja sama kue-kue kering. Nah, sambil nunggu nanti nenek bikin sarapan. Ayo pada bangun, jangan malas anak muda. Nah, mereka berdua ini bangun. Akhirnya mereka subuhan berjamaah di kamar tersebut. Setelahnya mereka pun ke depan gitu kan. Mereka ngeteh, mereka makan kue kering sambil ngobrol dengan kakeknya dari Eko. Nah, pada sekitaran jam 6:30 mereka berdua ini pun sarapan. Setelah sarapan, mereka berdua ini pamit dengan kakek neneknya Eko. Nek, kami akan berangkat dulu ya untuk ke Cimelati, mau ke Gunung Salak. Oh ya sudah, hati-hati yang penting. Ini cuma berdua, biasanya rame, tanya neneknya. Iya cuma berdua Nek, ini teman-teman tidak pada ikut. Oh ya sudah, hati-hati ya. Iya, akhirnya mereka berdua ini pun ngambil perlengkapan pendakian mereka, logistik mereka sungkem. Berangkatlah mereka pada sekitaran jam 7:30 pagi menuju ke Cimelati. Karena jaraknya memang dari rumahnya kakek neneknya Eko ini tidak begitu jauh rencana semua. Jadi sekitaran 30 menit lah, setengah jam. Mereka jalan pada sekitaran jam 8:15 menit. Jadi jam 08:15 waktu Indonesia bagian barat. Mereka ini sudah sampai di Cimelati, jalur Cimelati ini. Jadi pada tahun tersebut, ini sekedar untuk informasi rencana semua. Ini belum bisa dikatakan belum resmi gitulah di Gunung Salak via Cimelati ini. Jadi mereka ini kalau mau mendaki, para pendaki lah, tidak cuma mereka, ini harus ke Abah dulu. Namanya Abah. Jadi Abah ini bisa dikatakan yang jaga ataupun tempat untuk izin ataupun juru kunci, kuncen gitu. Jadi mereka ke tempatnya Abah, mereka ini minta izin untuk mendaki gitu. Jadi di tahun sekarang gitu, di tahun 2024 sekarang, 2023 ini kondisinya sudah resmi, sudah diresmikan oleh Badan Nasional ini ya, Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini sudah diresmikan Cimelati. Tapi di tahun 2018 ini belum, masih bisa dikatakan ya belum resmi gitulah. Bukan ilegal tapi belum resmi. Jadi memang harus ke tempatnya Abah dulu untuk izin. Nah, setelah mereka ini mendapatkan izin gitu, mereka pun memutuskan untuk istirahat sebentar di tempatnya Abah. Mereka ngerokok satu batang dan setelahnya mereka pun langsung gitu jalan untuk masuk ke jalur pendakian. Jadi mereka pun akhirnya jalan, mereka menikmati pendakian. Jadi mereka jalan dari tempatnya Abah ini, bisa dikatakan base camp gitulah, untuk menuju ke pos 1. Nah, awalnya ini masih jalan aspal, ada jalan aspal gitu, rencang, aspal apa cor-coran gitu. Mereka jalan berdua
sampai mereka bertemu dengan jalan yang sudah teksturnya ini tanah. Jadi ada potongan jalan. Mereka jalan dengan kondisinya bisa dikatakan di situ mereka ketemu dengan banyak sekali pohon-pohon damar. Jadi di awal-awal pendakian ini, jadi banyak sekali pohon damar dan belum ada keanehan apapun ketika mereka mendaki di pagi hari itulah, bisa dikatakan menjelang siang sekitaran jam 9 lebih ini. Jadi apa ya, cerah langit, pohon damarnya ini banyak, udaranya ini sejuk gitu. Mereka menikmati pendakian, belum ada keanehan apapun. Jalan mereka untuk menuju ke pos 1. Nah, singkat cerita, setelah jalan selama kurang lebih 90 menit, jadi pada sekitaran jam 11 kurang, mereka ini tiba di pos 1. Jadi di pos 1 ini ada tulisan pos 1 gitu. Ada plang tulisannya pos 1 dengan angka 1 di salah satu pohon. Nah, mereka ini berhenti di situ. Mereka berhenti di situ, mereka mengeluarkan kompor portable dan mereka ini merebus air untuk menyeduh kopi. Nah, ini sekedar untuk informasi. Jadi si Eko dan Aris juga beberapa teman lain yang tidak ikut pada waktu itu, ini bisa dikatakan pendaki yang selalu ngopi gitu di tiap posnya. Jadi mereka ini pendaki santai gitulah. Jadi pasti ngopi karena kebiasaan mereka memang seperti itu. Nah, di pos 1 setelah kompor ini dikeluarkan, nah, mereka yang merebus air, mereka menyeduh kopi, mereka ini ngobrol-ngobrol. Jadi ketika mereka ngobrol ini, si Aris ini sempat bilang sama si Eko ini, "Ko, ini gila ini. Dari tadi kita naik dari base camp sampai pos 1 kok tidak ada pendaki lain yo. Jadi benar-benar sepi itu." Nah, si Eko ini menjawab, "Ya alhamdulillah lah. Jadi gunung ini kan serasa milik kita berdua gitu." Nah, mereka ini bercanda gitu kan. Di situ mereka ngopi, menghabiskan satu batang rokok. Jadi mereka ini bikin kopi di tiap posnya ini pasti satu muk kecil gitu. Jadi join kopinya ini, join kopi gitulah. Setelah kopi disesap habis, rokok ini habis satu batang, jalanlah mereka dari pos 1 ini. Jadi pada sekitaran jam 11 lebih sedikit mereka ini jalan untuk menuju ke pos 2. Nah, bisa dikatakan jalur pendakian ini masih belum begitu ekstrim ya, masih agak landai lah bisa dikatakan. Nah, treknya ini dari pos 1 untuk menuju ke pos 2 ini didominasi dengan banyaknya pohon-pohon yang akarnya ini besar-besar dan ini cukup licin. Jadi belum terlalu ini rencang semua, belum terlalu ekstrim tapi masih agak landai. Nah, mereka menikmati lagi pendakian mereka. Nah, pada siang itulah, udah siang itu kan. Jadi kondisinya ini langit ini cerah gitu. Walaupun kabut ini sudah turun dengan tipis, namanya juga di kaki gunung gitu kan. Mereka jalan untuk menuju ke pos 2. Belum ada keanehan apapun. Lancar, mereka ini ngobrol, mereka bercanda. Jadi pendakian mereka ini sepi. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2. Nah, ketika sampai di pos 2, ini pada sekitaran habis zuhur. Nah, mereka di situ duduk berdua dan mereka ini ngeluarin kompor ngopi lagi. Jadi udah jadi kebiasaan mereka ini. Sambil menunggu air ini mendidih gitu kan. Mereka merebus air lagi. Si Aris ini memutuskan untuk sholat zuhur terlebih dahulu menggunakan matras gitu. Dia tayamum, dia gelar matras, dia sholat. Nah, ketika Aris sedang sholat, Eko ini kan sedang menunggu air yang sedang direbus. Di sini keanehan mulai terjadi. Pada waktu itu, Aris ini sholat. Allahu Akbar. Eko menunggu air. Yang tadinya langit ini cerah, tiba-tiba agak mendung. Jadi suasana agak gelap. Walaupun vegetasi ini belum terlalu rapat, masih bisa dikatakan agak terbuka. Langit ini kelihatan agak mendung. Kabut ini sudah turun dengan tipis. Nah, Eko ini masih belum curiga. Dia cuma mikir, oh ini mau hujan mungkin. Ya sudah, tidak masalah. Namanya juga di gunung, batin si Eko. Lagian aku juga bawa raincoat, bawa jas hujan sama si Aris. Dia masih menunggu air ini sampai mendidih di teko yang mereka ini bawa, teko kecil gitu. Nah, mereka ini, si Aris ini sholat, dia sedang menunggu. Tiba-tiba, ketika Eko ini sedang menunggui air yang sedang direbus untuk mendidih, Eko ini agak kaget karena di sebelah sepatunya Eko ini melihat ada gumpalan darah. Nah, Eko ini awalnya mikir ini darah masih seger. Apa darah hewan ya? Hewan apa? Tapi kalau darah hewan ini tidak mungkin, karena kondisinya darah ini menggumpal, tidak muncrat, tidak nyiprat kemana-mana. Ini bukan darah hewan.
ini darah apa ya? Kondisinya darah ini gumpal gitu loh. Nah Eko ini akhirnya kan mikir, aduh jangan-jangan kakiku luka. Dia pun copot sepatunya yang kiri, dicopot, nggak ada luka. Di betisnya juga nggak ada luka. Ini darah apa ya? Ini darah seger. Eko ini batin aja, tapi setelahnya air ini mendidih, dia langsung menyeduh kopi. Disitulah Aris ini selesai sholat gitu. Dia nepuk baunya dari Eko, udah gantian kamu sholat sana. Oke siap. Eko ini akhirnya nggak mikir macam-macam gitu. Barangkali darah hewan lah, hewan atau hewan burung atau apa gitulah. Nggak mikirin macam-macam. Eko ini tayamum, dia pun sholat. Belum ada keanehan yang ekstrim itu. Jadi ada keanehan darah itu aja di pos 2 ini. Sampai si Eko ini selesai sholat dan mereka berdua ini ngobrol lagi, menikmati kopi yang mereka bikin. Nah setelah kopi ini disesap habis, rokok ini habis, mereka pun jalan dari pos 2. Kondisinya ini sudah mulai mendung. Jalan dan mereka akan menuju ke pos 3. Nah mereka jalan. Kondisinya ini yang jalan di depan ini adalah si Eko, yang di belakang si Aris. Mereka ini asik ngobrol. Dan Eko ini udah agak melupakan kejadian tadi dan dia ini tidak bilang sama si Aris ini. Jadi mereka jalan. Tidak ada keanehan apapun. Singkat cerita, pada sekitaran jam 3 sore, mereka ini sudah sampai di pos 3. Nah ketika sampai di pos 3, langit ini pekat mendungnya ini. Eko ini bilang sama Aris, Aris, ini jangan-jangan mau hujan ya? Iya memang mau hujan ini, langitnya juga mendung kayak gini. Ini anginnya juga udah agak geber ini, agak kencang gitu. Nah ini gimana? Kita mau ngopi lagi apa gimana? Ngopi lagi lah seperti biasa, udah santai aja. Kalau memang hujan ya kita pasang flashlight, tenda darurat gitu, kata si Aris. Oh ya sudah. Akhirnya mereka ngerebus air lagi, ngopi lagi di situ mereka. Ini gimana ya? Mereka ini pendaki, aku aja sampai kaku ini, sampai ini ketawa terus. Jadi mereka ini ngopi terus di posnya. Nah mereka ini ngopi. Jadi ketika Eko ini sedang nungguin air yang sedang direbus ini sampai mendidih, si Aris ini menggelar matras, dia ini tiduran. Sampai nampak Aris ini dilihat Eko agak tidur di situ. Nah Eko ini masih menunggu lagi. Nah anehnya lagi, ketika air ini mau mendidih, kejadiannya sama seperti di pos 2. Eko ini melihat lagi ada gumpalan darah di sebelahnya. Nah Eko ini di situ agak kaget, ngeracuk dia. Astagfirullahaladzim, kok ada darah lagi? Jadi benar-benar kaget Eko ini. Darahnya ini sama dan dia yakin betul ini ada yang tidak beres. Nah pada waktu Eko ini sedang bingung, dia ini sedang mikir ini darah apa sebenarnya, tiba-tiba Eko ini mendengar ada suara kresek-kresek dari atas. Dia pun langsung gitu kan melihat ke atas. Di atas pohon ini ternyata ada burung yang agak besar sedang bertengger di satu dahan. Kondisinya ini tinggi, di pohon pinus ini tinggi sekali. Nah Eko ini akhirnya kan mikir, oh ini darah berarti dari burung ini mungkin. Tapi kenapa burung ini seperti mengikuti kami? Jadi Eko ini berpikir ini darah burung itu. Tapi Eko juga mikir ini kok jatuh dari ketinggian seperti ini, darahnya tetap gumpal, nggak mecah gitu, nggak nyiprat. Asbulah. Jadi Eko ini nggak terlalu mikirin lagi, yang penting ngopi akhirnya. Nah di situ si Aris ini dibangunin gitu sama Eko. Res bangun Res, ngopi dulu. Aris ini bangun gitu. Udah jadi kopinya, udah ngopi lagi, ngopi mereka, ngobrol lagi. Nah pada waktu mereka ini sedang ngobrol, ngopi, mereka ini sedang asik ngerokok, Eko ini merasa ada sesuatu yang berbeda di situ. Entah pada waktu itu apa. Jadi rasa dari hatinya Eko ini tidak enak ketika di pos 3. Jadi ada sesuatu yang Eko ini tidak tahu apa, tapi dia merasa tidak enak dan pingin cepat-cepat cabut dari pos 3. Nah Eko ini bilang sama Aris, Res, ayo cabut aja Res. Lagian ini udah jam 5 sore gitu kan. Ayo udah terlalu lama kita di pos 3. Kita langsung ke pos 4 ini, tanya Aris. Iyalah, ayo. Kenapa tuh? Ini kopi juga belum habis. Udahlah, gampang ditaruh di tumbler itu aja, di botol gitu. Ini seperti inilah rancang-rancang. Disuruh naruh di situ sama si Eko ini. Akhirnya Aris ini nurut. Ya wes. Nah, pada waktu itu Aris ini sempat agak curiga karena gelagat dari Eko. Kamu kenapa tuh? Ada apa sebenarnya? Nggak ada apa-apa. Udah jalan aja jalan. Akhirnya setelah kopi ini ditaruh di tumbler botol, jalanlah mereka menuju ke pos 4 pada sekitaran jam 5 lebih. Udah sore. Kondisinya ini gelap, tapi tidak turun hujan. Jalan mereka
menuju ke pos 4. Di pertengahan jalan menuju ke pos 4, mereka ini mengalami satu keanehan, di mana Eko dan Aris ini yang sedang jalan dengan pelan-pelan, karena treknya ini sudah mulai nanjak gitu kan. Mereka sambil ngatur nafas, tiba-tiba angin ini berhembus dengan cukup kencang dan menerpa mereka gitu. Nah, mereka ini agak aneh, mereka berhenti gitu. Jadi daun-daun, pohon-pohon di situ juga bergerak semua. Jadi, nah, Aris ini sempat bercanda. Dia ini bercanda dengan si Eko. Dia ini bilang, anginnya kayak di film-film kolosal zaman dulu ya kau. Kamu ingat gak dulu film-film itu di TV? Yang film perang-perang gitu loh, Majapahit gitu. Kalau ada sesuatu, kalau ada perang, kalau ada apa gitu kan anginnya tiba-tiba kencang kayak gini nih pohon-pohonnya. Nah, Eko ini karena sudah merasa dia ini janggal dan entah itu apa, dia ini coba menenangkan si Aris gitu. Udah. Nggak usah bilang macem-macem. Nah, akhirnya Eko ini ngajak Aris aja jalan ini. Aris sudah jalan lagi aja, jalan lagi. Oke, jalan mereka. Nah, kabut ini turun dengan tebal ketika mereka ini belum sampai di pos 4. Angin ini masih terus berhembus dengan kencang, yang menjadikan Eko ini gimana ya? Dia ini merasa ada sesuatu yang akan terjadi kalau ini dilanjutkan perjalanan. Akhirnya Eko ini berhenti. Dia bilang sama Aris, sambil Eko ini ambil rokok, dia bakar rokok untuk menenangkan dirinya. Aku kok merasa tidak enak, Yuris. Tidak enak kenapa? Tidak tahu, pokoknya aku tidak enak. Ini angin tiba-tiba datang dengan kencang. Tadi pas kita berhenti istirahat, tiba-tiba langit ini kayak mendung gitu. Tapi dia ini tidak menceritakan Eko ini kalau dia ini melihat gumpalan darah. Aris ini, kamu tidak usah mikir macam-macam lah. Udahlah, aku tidak enak hati nih. Kita balik lagi aja ke pos 3, kita ngecamp lah di sana. Loh, ini udah malam kok, udah tanggung, bentar lagi sampai pos 4, udah, kita balik lagi ke pos 3, kata Eko. Nah, karena ada gelagat yang agak tidak bagus dari Eko ini, Aris ini nurut. Ya sudah, karena kamu ngerasain kayak gitu, daripada ada apa-apa, kalau ada apa-apa gitu kan, repot juga. Kalau pendakian dengan keraguan, itu memang mending jangan dilanjutkan, rencang semua. Akhirnya mereka memutuskan untuk balik ke pos 3. Karena tidak mungkin mereka di tengah jalur mau mendirikan tenda di mana. Tidak ada tempat gitu kan. Mereka jalan lagi untuk menuju ke pos 3. Sesampainya di pos 3, keanehan terjadi lagi. Angin yang tadi sangat kencang ini tiba-tiba mereda gitu. Tidak ada angin yang kencang, cuma angin sepoi-sepoi aja. Eko ini diem aja sama Aris. Mereka berdua langsung, udah, ayo tenda langsung didirikan aja di sini. Oke, siap. Nah, ketika mereka mulai mendirikan tenda, ini pada sekitaran jam 8 malam, jam 8 lebih lah. Mereka mendirikan tenda. Lalu setelah tenda berdiri, flashlight mulai dibentangkan, dipasang untuk melapisi tenda mereka. Barangkali hujan, karena langitnya ini mendung. Kabut ini masih turun dengan tebal ketika mereka sampai di pos 3 itu. Setelah tenda ini berdiri, akhirnya mereka ini pun mengeluarkan logistik karena mereka akan masak untuk malam itu. Nah, pada waktu itu si Eko ini bilang sama Aris ini, Aris, kamu tadi maghrib sholat gak? Ya enggak sempat sholat lah, kita jalan tadi di jalur itu. Iya, aku kok enggak sholat. Eko ini juga agak nyesel gitu bahasanya. Iya memang. Nah sudahlah, nanti lagi sholat, jangan enggak sholat, kata Aris. Oke. Nah ini gimana? Udah kita sholat aja dulu. Akhirnya mereka sholat berjamaah, sholat isya gitu kan. Karena mereka tadi sudah melewatkan sholat maghrib dan mereka ini agak nyesel. Akhirnya mereka ini sholat bertayamum, mereka ini jamaah di situ. Nah, ketika sedang sholat berjamaah, ada keanehan lagi. Nah, pada waktu itu yang jadi imam ini Eko, Aris ini jadi makmum. Sholat mereka agak berjejer gitu, sholat. Nah, di rokaat kedua ini mulai ada keanehan-keanehan. Jadi Eko ketika dia membaca surat pendek, ini kan agak keras ketika sholat isya, baca surat pendek, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, belum dilanjutkan. Eko ini mendengar di telinganya ini jelas-jelas seperti ada yang mentertawakan dari Eko ini. Suaranya suara sosok wanita. Jadi mentertawakan seperti ngejek gitu. Eko ini diam aja, tetap berusaha khusyuk dalam sholatnya, melanjutkan doa pendeknya. Dia pun melanjutkan sholat sampai pada
rakaat terakhir dia pun salam, tidak ada keanehan lagi. Jadi ketika membaca surat pendek tadi, kulhu itu, pada rakaat kedua, dia ini benar-benar mendengar. Tapi Eko ini tidak bilang sama si Aris, dia diam aja. Agak merinding Eko ini. Ini bener enggak ya? Apa aku terlalu capek? Nah, akhirnya Eko ini langsung bilang sama Aris, ayo Aris, langsung masak aja. Masak yang gampang-gampang aja ya. Kita masak telur dadar aja lah sama Indomie rebus gitu. Oke. Biar cepet, lalu kita tidur. Aris ini sempat curiga, kamu ini kenapa toh kok tumben-tumbenan kamu ini kayak gini? Udah pokoknya makan aja lah. Setelah kita tidur capek aku. Alasan si Eko. Oke siap. Masaklah mereka mie rebus itu, Indomie rebus. Telurnya ini didadar. Jadi sebelumnya mereka dadar telur. Setelah telur matang mereka ini masak Indominya rebus, di nesting, dipakein cabai. Setelahnya mereka ini makan. Nah setelah mereka ini makan, mereka ngerokok 1 batang. Sempat juga menyeduh teh gitu kan, untuk ya bekal mereka gitulah sebelum tidur. Nah, mereka menyesap teh sambil ngerokok. Rokok ini habis, mereka masuk ke dalam tenda untuk istirahat. Kondisinya pada waktu itu jam setengah 10 malam. Mereka masuk ke sleeping bagnya masing-masing. Mereka berusaha untuk tidur. Nah singkat cerita, 15 menit kemudian Eko ini belum bisa tertidur. Dia melihat ke arah Aris. Aris ini udah langsung mendengkur gitu. Nah, Eko ini cuma batin aja. Ini Aris emang kalau tidur ngorok, terus matanya ini agak buka gitu loh. Kalau tidur, bikin serem aja. Batin si Eko pada waktu itu. Nah, karena kondisinya Eko ini belum bisa tertidur, dia ini ketap-ketip gitu. Jadi tenda ini kan cuma dikasih 1 lampu kecil, lampu tenda kecil berwarna kuning hangat di situ. Nah, Eko ini belum bisa tidur. Dia melihat ke langit-langit tenda. Jadi benar-benar kondisinya senyap, sepi. Tidak ada satu pendaki pun pada hari itu yang naik ataupun bareng mereka ataupun pendaki yang turun gitu. Mereka ini tidak papasan. Nah, Eko ini sedang ketap-ketip gitu. Eko ini langsung kepikiran lagi. Aku kok mengalami kejadian yang aneh-aneh ya di rumah nenek. Aku sama Aris ini mendapati ada orang yang baru bunuh diri. Lalu ketika aku tidur di rumah nenek ini kok aku seperti mengalami satu mimpi dihampiri oleh sosok wanita seperti kuntilanak. Lalu aku ini 2 kali dilihatin seperti darah yang menggumpal gitu. Jadi lalu langit tiba-tiba gelap, ada angin yang kencang dan aku ini merasa tidak enak hati. Jadi Eko ini benar-benar gelisah pada malam itu. Nah, ketika Eko sedang memikirkan hal-hal itu seperti rangkaian-rangkaian puzzle yang ingin dia rangkai, tiba-tiba Eko ini mencium ada aroma yang sangat wangi. Dan Eko ini kenali betul aroma-aroma yang dia cium pada malam itu. Ini aroma melati. Eko ini agak kaget. Kok aromanya melati? Jadi itu kan satu kondisi yang aneh rancang semua. Ketika berada di tengah hutan belantara, di gunung loh, ini bau melati ini kan tidak wajar. Nah, itulah yang dirasakan, yang dicium oleh Eko pada waktu itu. Eko ini akhirnya terduduk di dalam sleeping bagnya. Dia ini kayak gini. Dia endus terus. Benar-benar sangat wangi. Nah, setelah aroma melati ini menyengat gitu, sangat wangi, aroma ini berganti dengan bau yang sangat busuk. Nah, Eko ini kan akhirnya menyadari kalau ini ada sesuatu yang tidak beres. Eko ini berusaha menenangkan pikirannya sendiri gitu loh. Jadi ini mungkin ada bangkai binatang atau apa ya. Tapi kok barusan ada wangi melatinya. Dia ini mau membangunkan si Aris. Nah, ketika Eko mau membangunkan Aris, aroma busuk yang seperti bangkai ini berganti lagi dengan bau anyir. Dan bau anyir ini bau anyir darah gitu. Jadi benar-benar anyir, amis. Berganti lagi. Nah, pada waktu itu Eko ini akhirnya membangunkan Aris karena dia tidak tahan, dia takut. Dia minta ditemenin Aris karena dia belum bisa tertidur. Jadi ketika Aris ini dibangunkan, Aris bangun Aris. Aris ini seperti tidak merespon, tidak bereaksi. Jadi nampak kecapean gitu loh. Jadi masih mendengkur, dia ini masih seperti ini. Aduh, Aris tidak bangun. Nah, bau ini masih terus gonta-ganti gitu loh. Terus dirasakan, dicium oleh si Eko ini. Eko ini duduk, akhirnya dia ini membaca doa-doa sebisanya. Dia membaca ayat kursi dan dia ini berzikir. Dia ini minta perlindungan pada Tuhan. Ya Allah, ya Rob, ini aku kenapa?
kok tumben sekali aku naik gunung kok mengalami seperti ini, yang membuat aku tidak tenang. Jadi naik gunung ini kan mau menikmati keindahan alam batin Eko ini. Seperti sebelum-sebelumnya ini kok malah aku seperti masuk ke tong setan gitu loh. Jadi ke rumah setan yang ada di pasar malam batin Eko pada waktu itu. Dia ini takut sekali. Keringat dingin ini sampai keluar semua. Eko ini masih terus berdoa. Nah tiba-tiba Eko ini mendengar ada suara langkah kaki dari arah bawah. Kondisinya agak banyak suara langkah kaki ini. Nah Eko ini agak bunga wajahnya. Wah ini ada rombongan pendaki yang kemungkinan baru naik ngetrek malam. Eko ini langsung buka tenda. Dia melihat ke arah bawah. Dari tenda itu dia melongokkan kepalanya. Eko ini tidak melihat ada satu orang pun. Tapi banyak sekali suara langkah kaki dari balik kabut. Tap 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 tap. Disitulah Eko ini langsung masuk. Dia tutup tendanya. Astagfirullahaladzim. Dan suara langkah kaki ini bukan semakin mendekat ke tenda mereka, ke tendanya Eko, tapi suaranya ini semakin sayup-sayup, semakin tidak terdengar. Tap 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 tap. Disitulah Eko ini yakin, ini aku mengalami kejadian-kejadian mistis. Tapi oleh sebab apa yo, aku ini mengalami kejadian kayak gini. Nah akhirnya Eko ini kan bingung, dia tidak bisa tidur, dia ini mau ngapain. Akhirnya dia cuma ngeleleng aja. Dia terbaring lagi di dalam tendanya, masuk ke sleeping bag, dia berusaha merem. Tiba-tiba ada gangguan lagi. Jadi Eko ini mendengar sayup-sayup. Dari belakang tendanya ada sosok wanita ini yang menangis. Nah Eko ini membuka mata. Astagfirullahaladzim. Dia ini langsung bangunin Aris, tidak tahan. Res bangun, Res bangun, Res. Aris ini bangun akhirnya. Oh betul kok apa kok? Aku ngantuk. Res bangun, Res. Sorry, Res bangun, Res. Ada apa? Ada suara wanita yang nangis gitu. Akhirnya Aris ini kan bangun. Mana tidak ada kok. Aris ini berusaha untuk menajamkan pendengarannya pada waktu itu. Aris ini tidak mendengar apapun. Tapi Eko ini masih mendengar. Nah, akhirnya Aris ini pun bilang lagi sama Eko, "Dah kamu ini kecapean, tidur aja tidur. Besok kita baru melanjutkan perjalanan pagi-pagi. Ayolah biar tidak capek." Akhirnya Aris ini langsung ngerengkok. Dia tidur lagi. Eko ini benar-benar ketakutan. Deretak semua ini, badannya gemeter. Dia tidak tahu harus melakukan apa karena kondisinya dia tidak bisa tidur, benar-benar ketakutan. Dan suara wanita ini masih terus terdengar nangis gitu di belakang tendanya. Semakin keras. Nah, ketika di puncak ketakutan dari Eko, suara ini tiba-tiba menghilang. Suara wanita yang nangis ini berganti dengan tenda yang seperti ditarik, digaruk menggunakan kuku. Nah disitulah Eko ini udah tidak bisa menahan rasa takutnya. Ya Allah ya Rob, dia ini berteriak, mohon pertolonganmu ya Allah Gusti. Dia ini langsung berdoa di situ. Qul a'udzu birabbinas malikinas. Dia baca doa-doa sebisanya. Dia baca Al-Fatihah, dia baca Anas, dia baca ayat kursi. Sampai akhirnya Aris ini terbangun. Nah ketika Aris ini terbangun, Aris ini pun mendengar gitu loh. Langsung mendengar kalau tenda ini seperti terus ini semakin intens dan semakin keras. Nah Aris ini pun akhirnya astagfirullahaladzim, dia ikut berdoa. Ini ada apa kau sebenarnya? Doa. Akhirnya ikut doa. Si Aris ini langsung bersolawat malah. Dia bersolawat, Eko ini berdoa. Tiba-tiba angin ini langsung datang dengan sangat kencang, seperti menerpa tenda mereka. Nah seperti yang kita tahu rencana semua, tenda ini kayaknya tipis. Dan ketika ada angin kencang, tenda ini seperti dilempar-lempar sesuatu. Dak. Jadi seperti badai. Nah, disitulah mereka ini terus berdoa. Sampai mereka berdua ini nangis. Mereka berdoa ini sambil nangis. Menurut penuturan dari Mas Eko ini. Karena saking takutnya mereka. Ya Allah, berilah perlindunganmu. Ya Allah, berilah pertolonganmu. Ya Allah. Mereka ini terus berdoa. Sampai pada akhirnya, aneh sekali rencang semua. Angin yang tadinya kencang, tenda yang tadinya seperti diseret-seret oleh entah kuku apa gitu, garuk-garuk, tiba-tiba secara tiba-tiba ini silent, diam dengan sendirinya. Nah mereka ini ngos-ngosan gitu kan, karena mereka menahan takut, mereka berdoa dengan sangat kencang, mereka nangis. Nah disitulah Eko ini bilang sama Aris, udah Res kita turun aja Res, ini ada yang tidak beres di sini, udah kita turun aja. Oke, siap. Langsung mereka ini mau kemas-kemas. Ketika mereka mau keluar dari tenda, mereka ini mendengar
ada suara sosok wanita lagi. Kali ini seperti nembang, nyanyi. Seperti menyanyikan untuk seseorang gitu. Nah, mereka berdua ini langsung terduduk lagi. Agak mundur-mundur dalam tenda. Mereka ini saling tatap. Itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu suara apa? Ini suara wanita. Ini suara wanita. Dari mana? Dari depan tenda, jawab si Eko. Akhirnya Haris ini bilang, kok buka, kok coba kok buka. Aku nggak berani. Udah bareng-bareng. Dibuka, mau nggak mau. Karena mereka ini harus cabut pada malam itu juga. Karena saking takutnya mereka buka pintu tenda ini dengan perlahan. Dibuka. Seret. Mereka ini berdua ngintip. Mereka berdua ini melihat ada sosok wanita yang sedang duduk di tanah menggunakan jubah putih kumal dan belakangnya ini bolong gitu loh. Jadi banyak sekali seperti singgat, seperti belatung-belatung ini yang ada di punggungnya. Dan rambutnya ini panjang kumul dan nampak membelakangi tenda mereka. Jadi mereka ini tidak lihat wajahnya. Nah, sosok wanita ini terlihat seperti menimang sesuatu. Nah, entah bagaimana caranya sosok wanita ini kok tiba-tiba ini muter seperti rolet gitu. Muter. Badannya muter, kepalanya muter menghadap ke arah tendanya dari Eko dan Haris. Nah, ketika sosok wanita ini muter, mereka berdua ini kan masih ngintip kondisinya. Mereka ini melihat wajahnya ini benar-benar hancur. Tapi matanya ini putih semua. Ini berlumuran darah. Jubahnya yang putih kumel ini depannya darah semua dan bolong. Jadi bolongnya ini seperti nembus gitu loh sampai belakang. Dan ternyata yang ditimang ini seorang bayi. Nah, bayi ini nampak juga berlumuran darah menghadap ke arah mereka berdua sambil terus nembang gitu loh, seperti menina bubukkan dari bayi yang dia bawa gitu. Menghadap ke arah tendanya Eko dan Haris. Nah, seketika juga itu Eko dan Haris ini langsung berucap, astagfirullahaladzim, mereka ini nangis. Ini apa? Mereka langsung berdoa. Mereka menutup tenda. Mereka ini cuma meringkuk. Mereka diam seribu bahasa karena saking takutnya mereka. Jadi apa yang mereka lihat berdua, kemungkinan yang orang-orang ini bilang itu adalah sundel bolong. Nah, pada waktu itu si Eko ini dengan lirik berucap kepada Haris, Haris, ini gimana Haris? Ini gimana? Ayo kita cabut dari sini. Udah, kita harus pergi dari sini, jawab Haris. Ini udah gak bagus, aku gak mau sampai puncak. Haris ini jangan, iya aku juga gak mau. Tapi gimana? Itu ada sosok wanita itu di luar. Nah, akhirnya dengan sisa-sisa keberanian yang hampir habis, mereka berdua ini langsung membuka pintu tenda. Dan ternyata sosok wanita ini sudah tidak ada. Nah, saat itu juga Eko dan Haris ini langsung buka pintu tenda. Mereka dengan sangat cepat-cepat ini beresin tadi nesting, mau kopi, kompor, tenda. Mereka ini langsung kemasi semua. Flashlight ini udah agak lepas gitu karena tadi kena angin kencang. Ini membuat lebih cepat gitu loh. Flashlight ini dicopot, langsung mereka ini kemas-kemas. Sosok wanita ini tidak keluar. Jadi suasana benar-benar senyap. Semua dikemasin, dimasukin ke dalam keril, ke dalam ransel. Mereka berdua ini langsung mau cabut dari pos 3 ini untuk turun gitu. Nah, pada waktu mereka baru melangkah, mereka berdua ini sampai terjatuh ke depan gitu loh, agak terjatuh. Karena mereka berdua ini kaget. Ada suara wanita ini yang mentertawakan dari belakang mereka. Suaranya ini keras gitu loh, ngejek mereka, seperti nakut-nakutin mereka. Jelas-jelas seperti nakutin mereka. Mereka berdua ini langsung, cepat kok. Mereka berdua langsung. Nah, anehnya, tiba-tiba saja mereka ini tiba di pos 2. Padahal mereka berdua ini yakin betul mereka ini sudah hafal seringkali naik lewat jalur Cimelati. Dari pos 2 sampai pos 3 ini, kalau naik ini pada kisaran 45 menit lah estimasi waktunya. Ini mereka turun, tidak ada 15 menit, mereka ini sudah sampai di pos 2. Nah, Eko ini tanya sama si Haris, Riz, kamu ada yang aneh enggak? Ini kok cepet banget? Iya memang. Udah pokoknya alhamdulillah lah, kita udah sampai di pos 2. Mereka berdua ini akhirnya kan, ayo langsung cabut aja, langsung cabut. Bentar aku tak ngatur nafas, jawab si Eko. Mereka ini ngos-ngosan, ngatur nafas. Nah, sosok wanita ini, suaranya, sosoknya ini udah tidak kelihatan. Mereka ini langsung jualan ini cepet turun gitu. Nah, sampai pada akhirnya mereka tiba di pos 1. Nah, ketika di pos 1, mereka ini benar-benar udah tidak kuat. Karena turun ini saking cepatnya, mereka ini ngos-ngosan, mereka minum air. Air ini dihabiskan dan mereka ini salahnya ndak ambil air ketika di pos 3. Padahal di pos 3 Cimelati ini ada pipa air untuk para pendaki ini ngambil air.
Jadi mereka ini belum sempat ambil air. Jadi sampai mereka turun di pos 1 ini, air kan tinggal sedikit. Habis kan airnya. Nah, setelah minum, si Eko ini langsung bilang sama Aris, Riz, ayo Riz, langsung aja Riz. Udah gak bagus ini Riz, udah gak bagus. Oke. Mereka mau jalan, keanehan terjadi lagi. Telinga mereka ini seperti berdengung gitu loh. Oh, mereka ini sampai kayak gitu. Mereka sampai terduduk. Aduh, kok ini apa kok? Aris ini seperti itu. Aku juga denger ini apa. Sampai terus, dan tiba-tiba ini sudah tidak terdengar, seperti normal kembali. Nah disitulah Eko sama Aris langsung lari gitu loh, turun. Sampai mereka ini di akhirnya, singkat cerita ini di tempatnya Abah. Ini pada sekitaran jam 1:30 dini hari. Ketika sampai di sana kondisinya sepi sekali, benar-benar sepi. Sampai si Aris dan si Eko ini tidak sempat untuk pamit karena benar-benar sepi, semuanya tutupan. Mereka berdua langsung memutuskan untuk cabut malam itu juga untuk kembali ke rumah kakek dan neneknya dari Eko karena saking ketakutannya mereka. Nah mereka ini langsung jalan gitu loh, langsung ambil motor, mereka cabut dari situ. Nah sesampainya di tengah perjalanan, mereka menyempatkan diri untuk mampir ke salah satu warung. Mereka ini pesan teh hangat, mereka makan. Mereka ini benar-benar kelaparan, mereka ini kecapean. Sampai pada akhirnya sekitaran jam 3, sudah hampir subuh lah, udah masuk subuh hari, mereka ini tiba di rumah kakek neneknya dari si Eko. Nah sesampainya di sana, ternyata Pak Yono ini sudah ada di situ. Yang tadi sempat kembali ke kampung, yang kampungnya tidak begitu jauh dari tempat ia bekerja. Pak Yono ini, ART dari kakek neneknya si Eko ini, udah di situ, bukain pintu. Gerbang ini dibuka. Loh, Mas, datang kapan Mas? Tanya Pak Yono. Kemarin Pak, kami kemarin kesini, Pak Yono katanya pulang kampung. Oh iya, ini dari mana kok? Udah hampir subuh ini kok baru kesini gitu. Ini kami dari gunung itu Pak, dari Salak gitu, dari Cimelati lah biasa. Kok kayaknya wajahnya kusut gitu, ada apa? Tanya Pak Yono. Udah Pak, besok aja Pak tak ceritain, kami tak istirahat dulu. Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya motor ini dibereskan sama Pak Yono, itu kan motor mereka disuruh istirahat. Mereka masuk ke kamar belakang biasa, mereka bersih-bersih, dan mereka pun langsung bisa tidur. Nah pada sekitaran jam 7:30 pagi, mereka ini dibangunin oleh neneknya dari Eko. Neneknya ini sempat negur gitu loh. Kok itu tadi kamu tak bangunin subuh-subuh kok tidak bangun, sholat subuhan kelewat kamu itu, kebiasaan, kata neneknya. Ya Nek, maaf Nek, aku capek banget. Kamu pulang jam berapa? Kok langsung pulang tengah malam? Padahal baru naik gunung. Emang kamu nginep tidak sampai puncak? Apa nginep di mana? Udah Nek, nanti tak ceritain, aku tak mandi dulu sama sarapan. Oh ya sudah. Akhirnya Eko dan Aris ini membersihkan diri mandi. Mereka sarapan, setelahnya mereka ini cerita dengan kakeknya, dengan neneknya, dan dengan Pak Yono. Nah, ketika Eko menceritakan apa semuanya ini yang sudah dia alami dengan si Aris, Pak Yono ini bilang gitu loh. Intinya, lah kalian mendaki ini kan pas malam 1 suro Mas. Jadi Eko dan Aris ini kan agak kaget karena kondisinya mereka tidak tahu. Loh emang malam 1 suro Pak? Iya, tepatan juga itu malam Jumat kemarin berarti. Loh emang kenapa? Tanya si Eko ini kepada Pak Yono. Emang kenapa Pak Yono kalau 1 suro? Ya Allahu alam ya Mas. Kalau yang sudah-sudah ini beredar gitu infonya kan, kalau 1 suro ini jin-jin yang ada di gunung, apalagi ini jin-jin jahil lah, jin-jin jahat ini sedang merayakan sesuatu gitu. Itu mitosnya seperti itu, tanya Pak Yono. Karena kondisinya Pak Yono ini agak tahu kan, seperti yang saya singgung di depan tadi, Pak Yono ini agak tahu mengenai hal-hal seperti itu, mistis maupun hal-hal spiritual. Tapi berlepas dari itu, ya udah tahu juga Mas, Pak Yono bilang, ya Allahu alam lah. Yang pasti Mas Eko ini mendengar cerita dari Mas Eko. Mas Eko ini sebenarnya ketakutan sendiri Mas. Tadi kan Mas Eko sempat cerita, Mas Eko ini kemarin kan ada orang yang bunuh diri nih, Bu Romi. Mas Eko ini sempat seperti ngalami satu mimpi setelah ngobrol dengan Mas Aris. Mimpi kalau Mas Eko ini ditemui seperti kuntilanak, seperti sundel bolong gitu kan. Apa yang sudah Mas Eko ini alami, ini dibentuk oleh pikiran-pikiran Mas Eko sendiri. Terang dari Pak Yono. Loh kok bisa Pak? Iya, orang yang takut itu ya akan terus takut. Itu kan pikiran-pikiran buruk Mas, sugesti-sugesti buruk. Ini digabungkan menjadi satu, akhirnya bisa menjadi sesuatu yang seolah-olah ini nyata. Jadi Mas Eko ini udah takut sendiri sebelum naik gunung.
dengan kondisi dari tetangga nenek ini. Udah mikir yang macam-macam. Jadi apa yang Mas Eko alami, ini ternyata rencang semua. Menurut penuturan dari Pak Yono, ini bukan masalah suronya, tapi Eko ini sudah seperti dibentuk pikirannya oleh dia sendiri. Dia sudah merasa takut ketika mau naik gunung. Nah, pada waktu itu Aris ini agak menyela. Loh Pak Yono, tapi aku juga merasakan Pak. Aku juga melihat sama si Eko ini ada sosok wanita seperti sundel bolong. Angin ini berembus dengan sangat kencang, seperti menerpa tenda kami berdua. Kami ini telinganya berdengung. Nah, dijelaskan oleh Pak Yono lagi. Jadi setelah Mas Eko ini membentuk pikirannya sendiri, sugesti buruk ini dikumpulkan, dia ini sampai akhirnya seolah-olah ini nyata, melihat sundel bolong. Akhirnya hal-hal itu ya memang nyata, Mas. Itulah yang akhirnya dimanfaatkan oleh jin-jin yang jahat, jin-jin yang jahil untuk mengganggu kalian. Jin ini tahu kondisi Mas Eko ini takut. Akhirnya jin ini menyerupa dari sosok kuntilanak, sosok sundel bolong yang dilihat oleh Mas Eko dan Mas Aris. Jadi jin ini tahu Mas Eko ini takut sampai dia ini usil dan memperlihatkan sosoknya karena kalian berdua ini akhirnya kan takut. Nah, disitulah Pak Yono ini menjelaskan. Jadi itu bukan Bu Rohmi yang menjadi kuntilanak atau sundel bolong. Tidak ada. Orang yang sudah meninggal punya alam sendiri namanya alam barzah. Jadi jangan pikiran macam-macam Mas Eko, Mas Aris. Bu Rohmi ya sudah memiliki alam sendiri. Jadi karena ketakutan Mas Eko dengan Bu Rohmi yang bunuh diri, ini akhirnya jin ini memanfaatkan seolah-olah sundel bolong ini adalah Bu Rohmi, menyerupa seperti itu. Dan membuat kalian ini ketakutan dan ingin kalian ini percaya. Para jin ini. Kalau Bu Rohmi ini gentayangan, tidak ada. Jangan dipercaya. Akidah kalian akan rusak kalau seperti itu. Jelas Pak Yono. Oh iya Pak Yono, terima kasih penjelasannya. Terus telinga kami ini sempat berdengung Pak ketika di pos 1 pas turun itu tengah malam. Nah itu akhirnya kalian ini seperti mau disesatkan gitu kan. Seperti mau ditarik ke alam jin. Karena kalian saking ketakutannya kalian. Sebenarnya kalian tenang saja ketika menghadapi seperti itu. Kalian berdoa, baca ayat kursi, minta perlindungan pada Allah. Insya Allah mereka ini tidak bisa menarik kalian ke alam mereka. Itu tanda-tanda biasanya mau ditarik ke alam jin itu. Kalau kuping berdengung seperti itu. Apalagi ketika berada di gunung dan di tengah hutan. Karena kalian takut. Walaupun kalian berdoa, tapi kondisi kalian takut. Jadi rasa ketakutan kalian ini terus diintimidasi oleh bangsa mereka. Nah itulah yang menyebabkan telinga kalian berdengung dan akan seperti ditarik ke alam jin. Untungnya Mas, kalian berdua ini rajin sholatnya, terus melafalkan doa-doa. Iya Pak, tapi kami sempat juga melalaikan sholat. Ya tidak masalah, itu namanya juga manusia. Kadang kan tingkat keimanan manusia itu kan fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Jadi kalau bisa ya sholat 5 waktu. Mas Eko, Mas Aris masih muda, jangan pernah ditinggalkan. Rugi. Alangkah meruginya. Apalagi orang-orang yang masih muda. Udah males sholat 5 waktu gitu. Gampang nanti kalau tua. Lah iya kalau nanti tua ini umurnya nyampe. Kalau enggak, udah mati duluan gimana? Na'udzubillah min dzalik. Jangan Mas. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu yang bisa Pak Yono jelaskan. Jadi Pak Yono ini menjelaskan di depan kakek neneknya dari si Eko ini. Eko sama Aris ini seperti diwejangi gitu loh oleh Pak Yono. Kakeknya ini juga cuma senyum sambil merokok gitu, ngetes sambil menjawab. Wah ngono lho we, Pak Yono ini kan enten pinter dari dulu. Bener Pak Yono, dikandani. Akhirnya si kakeknya dari Eko ini pun berjalan untuk ngurusi tanaman-tanamannya gitu sambil merokok seperti biasa. Neneknya juga udah jalan. Nah di situ tinggal Pak Yono, Aris dan Eko. Jadi intinya Pak Yono ini sekali lagi berpesan, Yole, isin nom, ojo sampai nyepelekno sholat 5 waktu. Karena itu tiangnya agomo, karena itu dasar dari agama. Dan yang pertama kali dihisab, ingat nanti di akhirat adalah sholat kalian. Nah itulah yang dituturkan oleh Eko Aris kepada kami ketika mendaki ke Gunung Salak via Cimelati. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Nah setelahnya ini kan
Eko ini agak vakum dari dunia pendakian karena agak trauma. Sampai pada akhirnya setelah COVID-19 ini, Eko dan teman-teman, terutama Aris ini mulai melakukan aktivitas pendakian lagi. Dan mereka juga sudah naik lagi ke Gunung Salak via Cimelati, di mana sekarang jalur tersebut sudah resmi, sudah ramai sekali. Alhamdulillah. Jadi kira-kira itulah yang dialami oleh Eko dan Aris ketika mendaki ke Gunung Salak via Cimelati. Semoga dari kisah mereka kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan kira-kira seperti itulah yang bisa saya pribadi tuturkan, dan saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan, masih belepotan bla 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 bla. Dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.